Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nifa Syafenim 20233039, Program Studi D3 Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester e-tax yang mana yaitu mengenai penerapan pemungutan pajak pertambahan nilai atas transaksi e-commerce di Indonesia. Kemajuan teknologi di era digital ini telah menciptakan perubahan yang signifikan terhadap jalannya berbagai kegiatan manusia. Perubahan ini tentunya tidak hanya berdampak positif saja, namun memiliki dampak negatif juga. Yang mana dampak negatif ini disebabkan oleh kemajuan teknologi ini, diantaranya yaitu terhambatnya pemungutan pajak atas kegiatan perdagangan yang mulai berdalih kepada metode e-commerce atau kegiatan perdagangan yang berbasis dengan kegiatan elektronik. Perubahan ini tentunya menjadi deviance yang harus dihadapi otoritas pajak dalam memajaki sektor tersebut. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 210-PMK.010-2018 tentang perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik ini. E-commerce ini didefinisikan sebagai perdagangan barang atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen melalui sistem elektronik. Merebaknya transaksi e-commerce sendiri menjadikan transaksi jual beli online menjadi salah satu objek pajak pertambahan nilai atau PPN. Seperti halnya Shopee, Lazada, Tokopedia, Traveloka, dan e-commerce lainnya. Pemungutan PPN dengan sistem yang ada pada saat ini akan menghadirkan hambatan dan kesulitan dalam perdagangan barang dan jasa. Pemungutan PPN dengan sistem yang ada saat ini akan menghadirkan hambatan dan kesulitan dalam perdagangan barang dan jasa internasional karena tidak ada harmonisasi. Perdagangan melalui e-commerce ini sudah menjadi hal yang biasa di berbagai negara, seperti saja negara kita sendiri. Perdagangan elektronik atau e-commerce ini merupakan model bisnis modern yang sudah semakin populer pada era digitalisasi ini. Fenomena ini juga dirasakan Indonesia yang memiliki nilai transaksi digital yang terbesar di Asia Tenggara yaitu 21 US dollar pada 2019. Yaitu 21 miliar US dollar pada tahun 2019. Penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN ini merupakan solusi yang paling efektif saat ini dalam memajaki kegiatan perdagangan elektronik. Sesuai rekomendasi Inclusive Framework on BEPS OECD or G20. Pemungutan PPN berbasis transaksi digital ini sudah bisa dilakukan pada setiap negara. Maka, pada 1 Desember 2020, pemberlakuan pemungutan PPN atas transaksi e-commerce mulai diterapkan. Pelaku e-commerce ini wajib memungut PPN atas produk yang dijual kepada konsumen di Indonesia sebesar 10% dari harga sebelum pajak dan wajib mencantumkan dalam invoice yang namun pada April tahun 2022, pajak pertambahan nilai sudah menjadi 11%. Dirjen Pajak Suryo Yutomo mengatakan potensi pajak dalam aktivitas e-commerce ini sangat besar. Apalagi Bank Indonesia memproyeksikan total transaksi e-commerce hingga akhir tahun ini bisa mencapai lebih dari 215 triliun. Sekitar 80% transaksi ini berasal dari 4 marketplace di Indonesia.
telah ditegaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak atau DJP Nomor Surat Edaran 62-PJ-2013 tentang penegasan ketentuan perpajakan atas transaksi e-commerce dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE/06-PJ-2015 tentang pemotongan dan atau pemungutan pajak penghasilan atas transaksi e-commerce. Dalam aturan ini disebutkan 4 model e-commerce yang dikenakan pajak pertambahan nilai. Yang pertama yaitu online marketplace. Online marketplace jenis model bisnis ini menyediakan tempat kegiatan usaha seperti mall online sebagai tempat menjual barang dan jasa. Artinya, penyedia online marketplace ini hanya menyediakan tempat berjualan dan bukan merupakan pemilik barang dan jasa secara online. Kedua, classified ads. Model bisnis e-commerce ini yang paling sederhana dan banyak digunakan di negara-negara berkembang. Classified ads ini menyediakan berbagai tempat pengiklanan untuk memasang iklannya secara online. Dan yang ketiga yaitu daily deals. Model bisnis ini merupakan kegiatan usaha berupa situs daily deals sebagai tempat daily deals merchant menjual barang atau jasa kepada pembeli dengan menggunakan voucher sebagai sarana pembayarannya. Dan yang keempat ada online retail. Online retail ini model bisnis yang mana kegiatannya menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh penyelenggara online retail kepada pembeli situsnya. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemkominfo mengungkapkan pertumbuhan e-commerce di Indonesia meningkat dengan tajam, yang mana 90,2% selama pandemi. Sementara penetrasi pengguna internet juga melonjak 73,7%. Untuk pada tahun 2020, perjuangan e-commerce menghadapi pandemi akan saya tampilkan di sebelah. Partner of Tax Research and Training Service DDTC, Bebawono Kristiaji mengatakan pemajakan ekonomi digital bisa dilihat dari dua aspek, yaitu yang pertama ada pajak penghasilan atau PPH, dan yang kedua pajak pertambahan nilai atau PPN atas produk digital dari perdagangan melalui sistem elektronik. Kedua aspek tersebut telah ada primary legislation-nya dalam Undang-Undang Nomor 2/2020. Namun, saat ini belum sepenuhnya terdeteksi adalah terkait sharing and gig economy, e-commerce, dan fintech. Melihat berbagai data yang ada, tentu potensi pajak digital bisa lebih tinggi dari estimasi pemerintah. Langkah yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan pajak dari sistem ekonomi digital ini yaitu yang pertama, menggandeng platform digital untuk memberikan edukasi dan engagement. Yang kedua, mewajibkan bagi platform digital agar memberikan data transaksinya untuk tujuan identifikasi dan profiling. Dan yang ketiga, menunjuk platform digital sebagai pemungut pajak atas transaksi penyerahan dan penghasilan yang diterima setiap pihak dalam ekosistem platform tersebut. Penerapan pajak pertambahan nilai ini diharapkan bisa meningkatkan penerimaan negara dalam rangka menanggulangi dampak wabah COVID-19 yang telah terjadi dan menjaga kredibilitas anggaran negara serta stabilitas perekonomian negara di masa krisis global seperti ini. Baiklah, hanya itulah presentasi ujian akhir semester saya. Jika ada salah dan kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.